Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya, NIM J59106 akan menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi blok hematologi 2020. Jadi di sini ada preparat normal, lalu di sini ada sediaan reaktif hiperplasia limfoid. Nah, saya akan menjelaskan tentang klinis-klinisnya terlebih dahulu. Ini bisa terjadi, bisa disebabkan oleh alergi atau juga maupun infeksi. Nah, itu bisa juga terdapat limfadenopati. Lalu untuk penjelasan preparatnya di sini dia tuh terbagi menjadi zona terang dengan zona gelap. Lalu zona terang dengan zona gelap itu atau yang di sini disebut dengan hiperplasia folikel limfoid. Zona terangnya itu dia lebih besar daripada zona gelapnya. Lalu itu di sini ada terdapat warna yang lebih mencolok, yang merah-merah ini di antara folikel ini disebut dengan zona interfollicular di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limfadenitis kronis proses spesifik TB. Jadi itu kronisnya dia tuh bisa demam, lalu itu kehilangan nafsu makan, lalu itu batuk, pembengkakan kelenjar getah bening, lalu itu masanya tidak nyeri. Lalu itu dia terdapat fibrosis dengan infiltrasi limfosit padat. Nah, ini di sini ini disebut dengan fibrosis dengan infiltrasi limfosit padat. Lalu yang bulatan satu gini ini disebut dengan limfoid dengan sarang-sarang tuberkel. Yang ini satu gini, ini limfoid dengan sarang tuberkel. Ya, itu. Fibrosis dengan infiltrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya, saya NIM J59106 akan menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi blok hematologi 2020. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang reaktif hiperplasia limfoid. Yang ini adalah gambaran normal, kalau yang ini adalah reaktif hiperplasia limfoid. Itu untuk klinisnya dia tuh bisa disebabkan karena alergi maupun infeksi, dan dia tuh klinisnya bisa terdapat limfadenopati. Lalu untuk penjelasan preparatnya di sini kan ini disebut satuan ini yang warna gelap, zona gelap dengan zona terang ini itu disebut dengan hiperplasia limfoid. Nah, zona terang ini dia lebih besar daripada zona yang gelap. Lalu itu di sini ada hiperplasia limfoid, di sini ada hiperplasia. Ini tidak hiperplasia. Lalu itu di sini ada warna yang merah-merah lebih mencolok ini itu disebut dengan zona interfollicular. Nah, baik, saya akan masuk ke preparat berikutnya. Lalu di sini ada sediaan limfadenitis kronis proses spesifik TB. Nah, itu dia untuk klinisnya itu dia itu bisa klinisnya itu demam, lalu kehilangan nafsu makan, lalu dia itu ada batuk, lalu itu pembengkakan kelenjar getah bening, serta masanya itu tidak terdapat nyeri. Lalu untuk penjelasannya di sini ada fibrosis dengan infiltrasi limfosit padat. Lalu di sini ini ada limfoid dengan sarung. Limfoid dengan sarung tuberkel. Lalu ke preparat berikutnya, non-Hodgkin lymphoma. Itu klinisnya dia bisa satu atau dua kelenjar yang terkena. Awal bermulanya itu satu atau dua kelenjar yang terkena, lalu itu menimbulkan seterusnya itu sehingga terjadi keganasan.
Lalu itu penderitanya menunjukkan wajah yang pucat, lemah, lalu itu terdapat penurunan berat badan, lalu kadang-kadang terdapat demam juga, dan juga ada anemia sekunder. Lalu itu tidak ada nyeri tekan. Lalu itu pada diffuse lymphoma ini, di sini terdapat folikel limfoid yang tidak jelas. Lalu itu tidak ada atau karena disebut sebagai diffuse atau itu menyebar. Sentrum germinativumnya itu juga tidak ada zona interfolikular. Ya, juga jadi sehingga itu tidak ada. Lalu di sini ada yang non-Hodgkin lymphoma, tapi dia follicular lymphoma. Nah, ini di sini bisa terlihat, sini terlihat ya di sini yang merah-merah ini terdapat follicle lymphoid, tapi itu dia samar-samar. Lalu itu zona interfolikularnya ada, tapi sempit. Lalu itu zona gelap dan zona terangnya itu tidak jelas. Nah, ini non-Hodgkin lymphoma ini yang large cell lymphoma. Sini ada small cell lymphoma. Ini ada lymphoma liver cell lymphoma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, oh iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ini, perbedaan non-Hodgkin lymphoma dengan Hodgkin lymphoma. Kalau non-Hodgkin lymphoma itu dia usianya diserang sekitar lebih dari 40 tahun. Lalu itu dia paling seringnya pada 55 hingga 60 tahun. Dan selnya itu yang dari hasil biopsi yang ditemukan yaitu sel B atau enggak sel T. Sedangkan kalau yang Hodgkin lymphoma itu dia menyerang pada usia 20 hingga 30 tahun. Lalu itu yang terlihat itu adalah sel lakunarnya. Baik, kita lanjut ke preparat selanjutnya yaitu Hodgkin disease. Hodgkin disease ini klinisnya dia bisa berat badan turun, lalu itu demam, ada anemia, ada hepatomegali, lalu itu dia pria kemungkinannya itu lebih besar terkena, lalu itu mengenai kelenjar limfo yang terdapat pada aksila, yaitu pelvis, lalu itu ada mediastinum dan juga ada aorta. Lalu patognomiknya bila dijumpai sel Rextenberg, sitoplasmanya itu banyak, lalu itu tercat asidofil atau basofil, bulat tidak teratur, inti salah satu atau beberapa inti nukleusnya prominent, kromatinnya berkelompok besar-besar, intinya dikelilingi halo jernih, dan seperti mata burung hantu yang ini, seperti mata burung hantu atau disebut juga dengan all A appearance. All A appearance. Oh, di sini ada lakuna. Di sini lakuna. Nah, yang ini nih dua ini disebut all appearance. So, di sini ini ada yang Steinberg-nya. Lalu saya akan melanjutkan ke preparat selanjutnya. Yaitu tentang Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma ini berhubungan erat dengan transduksi yang melibatkan dememisi pada kromosom 8. Mikroskopisnya itu terdapat perlembangan limfoma, biasa difusi sel-sel tumor kecil dan bulat. Nukleus bulat atau oval, beberapa nukleus yang bersifat basofil, kromatinnya kasar, lalu membrana nukleus relatif tebal, vakuola kecil berisi lemak, mitosis tidak teratur, menonjol sebagai penampakan star sky. Nah, munculnya sebagai penampakan star sky. Lah, itu di sini ada terlihat seperti
seperti ini. Ini berkesinambungan jadi seperti kayak bintang-bintang di langit. Ya ini Starry Night. Starry Night. Starry Night. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metastasis keganasan pada kelenjar getah bening. Jadi dia tuh pada sediaan, di sini ada sediaan aksila, lalu itu ada juga mamanya terdapat hiperplasia dengan sel-sel limfoid yang terdiri dari kelompok sel maligna atau keganasan, struktur tubuler dengan inti sel pleomorfik, sedangkan hiperkromatik berkromatin kasar dan juga sitoplasmanya luas, eosinofilik. Jadi tuh di sini ini namanya sel ganasnya. Lalu itu di sini terdapat nekrosis, sedangkan di sini terdapat folikel limfoidnya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.